Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu, kesempatan, nafas hidup yang Tuhan berikan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian, hikmat-Mu, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Tertulis demikian: Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya kita bangga bila menjadi orang yang dapat dipercaya. Seorang anak muda pernah bergurau tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang dapat dipercaya. Sebagai buktinya ia menunjukkan kartu kredit yang begitu banyak yang ia miliki. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya dipercaya oleh bank. Tentu bukan seperti ini yang dimaksud dengan dapat dipercaya. Dapat dipercaya berhubungan dengan sikap integritas kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara adalah hamba-hamba yang dipercaya Tuhan untuk hidup dalam iman dan pengandalan akan Tuhan. Sekarang ini saudara, ada begitu banyak sekali tawaran hutang dan pinjaman yang merajalela di mana-mana. Dan kemudahan untuk mendapatkannya semakin menggoda kita untuk menuruti emosi berhutang demi mewujudkan keinginan kita. Ada banyak orang yang seringkali jadi menggampangkan keadaan, mengasumsikan dan berhitung-hitung secara salah karena hawa nafsunya. Sangat mudah sekali saudara untuk mendapatkan pinjaman, dan mudah pula untuk menghabiskan uang pinjaman itu. Tapi yang sulit adalah mengembalikannya. Amsal 22 ayat yang ke-7 berkata, Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Hutang adalah bentuk perbudakan yang melanda banyak orang, dan ini sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama, yaitu ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Ayat Alkitab sudah menyebutkan bahwa orang yang berhutang menjadi budak dari pemberi hutang. Kelihatannya di awal saudara, perusahaan pemberi hutang berbuat baik, menolong serta melayani saudara. Tapi setelah itu justru menjadi merongrong dan menjadi terbalik. Saudaralah yang melayani perusahaan pemberi hutang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk hidup bebas dari hutang dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 ini, tertulis pesan firman Tuhan. Pertama, agar kita jangan menjadi hamba uang. Jangan menganggap bahwa ada uang maka semuanya akan beres. Tidak demikian saudara. Memang ada hal-hal yang memerlukan uang, tapi tidak semua hal solusinya adalah uang. Jangan kita serakah atau tamak akan uang. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang cinta akan uang tidak akan pernah puas dengan uang. Yang kedua, saudara, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Jangan memaksakan diri. Kalau tidak ada dan tidak bisa, cukupkanlah. Jangan kita merasa gengsi atau malu. Harga diri kita tidak terletak pada uang atau harta kekayaan. Yang ketiga, saudara, ketahuilah bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan, dan Dia mencukupi semuanya itu.
Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan lalu meninggalkan kita begitu saja. Ia yang menciptakan kita, memelihara keberlangsungan hidup kita. Karena itu saudara, jangan kita takut kekurangan, sebab Tuhan selalu mencukupkan. Belajarlah untuk mencukupkan diri. Belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa sungguh luar biasa berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan menolong dan mengangkat kita yang senantiasa berharap dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami untuk percaya kepadamu, tidak menjadi hamba uang, mencukupkan diri kami dengan apa yang ada, dan senantiasa berharap kepadamu ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami tergoda untuk memiliki sesuatu, sehingga kami berhutang, kami meminjam, padahal Engkau menghendaki agar kami sabar dalam menantikan waktu-Mu, dan belajar untuk mencukupkan diri kami, belajar untuk puas dengan apa yang ada, mensyukuri segala berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit dan berbagai masalah persoalan, agar Tuhan Engkau turun tangan, bekerja menolong setiap kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan pulihkan keadaan setiap kami yang sedang mengalami masalah atau pergumulan apapun dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada menopang kami, memberikan kami pertolongan dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, pelayanan dan kegiatan kami pada hari ini. Biarlah semuanya itu memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.